Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sahabat ini kita telah memasuki tahun yang baru, triwulan yang baru, dan juga pelajaran yang baru. Dan pada sahabat hari ini kita akan mempelajari di pelajaran yang pertama dengan judul Pekabaran yang hidup. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari apa sesungguhnya pekabaran yang hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, umat-umatnya. Ayat inti kita tadi atau ayat hafalan kita itu merupakan suatu ayat yang sangat familiar, yang sangat istimewa, dan juga ayat yang sangat penting untuk kita. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Teman-teman, kita mempelajari siapakah Allah itu, bagaimanakah Allah itu. Seperti yang sudah kita yakini, yang kita ketahui, bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang ada di dunia ini adalah dijadikan oleh Dia, diciptakan oleh Allah. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, tidak ada sesuatu pun yang ada di atas dunia ini. Dan dalam Dia, di dalam Tuhan, ada kehidupan, dan hidup itu adalah terang manusia, dan bahkan terang itu telah bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Datanglah juga seseorang yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang diutus untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk memberitakan pekabaran Allah di atas dunia ini, untuk mengenalkan Allah di dalam dunia ini. Dan supaya oleh Dia, tentang pekabaran yang dilakukan oleh Yohanes, maka semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ia bukan terang itu, Yohanes bukanlah terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian, ia harus mengenalkan tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia ini sejak daripada awalnya, dan dunia ini juga dijadikan oleh Dia, oleh Allah. Tetapi sayangnya teman-teman, dunia ini tidak mengenal Dia. Dunia ini tidak mengenal siapa penciptanya. Dan bahkan Ia, yaitu Tuhan ini, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak sadar, tidak kenal akan penciptanya. Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang telah dimiliki oleh Tuhan, orang-orang yang telah dijadikan oleh Tuhan, tidak menerima kedatangan Tuhan, tidak menerima yang mempunyai mereka. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Teman-teman, firman itu sudah ada, telah menjadi manusia, dan bahkan diam di antara kita, diam di dalam dunia ini. Dan kita telah melihat firman itu, kita telah melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh dengan kasih, karunia, dan juga kebenaran. Dan karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Kita bersyukur oleh karena kita telah diberikan banyak kasih karunia. Kita telah diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Sebab hukum Taurat telah diberikan kepada Musa, oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sungguh ini adalah suatu hal, suatu pekabaran yang hidup, yang sangat besar, yang sangat penuh kuasa bagi kita. Tuhan yang adalah empunya alam semesta ini, Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, Tuhan yang telah menjadikan alam semesta ini, Dia rela datang ke dalam dunia ini, Dia rela untuk menjadi seperti manusia, menjelma seperti manusia. Untuk apa? Untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sebenarnya hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya manusia ini harus berperilaku, harus berkarakter seperti Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan contoh kepada kita. Tuhan sendiri yang datang untuk menjadi teladan, menjadi panutan bagi manusia. Dan sayangnya, apabila manusia itu tidak menerima kedatangan Tuhan, tidak mengenal akan siapa yang mempunyai manusia, tidak mengenal akan siapa yang menciptakan manusia, maka itu menjadi suatu kesalahan, itu akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan oleh Tuhan. Dan pelajarannya bagi kita pada hari Sabat ini, ketika kita telah diberikan teladan, ketika kita telah diberikan contoh bagaimana sebenarnya umat-umat Allah harus hidup, bagaimana sebenarnya anak-anak Allah ini harus berkarakter menjadi seperti Tuhan, maka baiklah kita mengikuti teladan itu, mengikuti contoh itu, berusaha untuk hidup seperti Tuhan. Tuhan yang telah rela datang ke dunia ini, lahir di dunia ini, menjadi manusia di dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib. Itu adalah suatu hal, suatu harga yang sangat tinggi, suatu harga yang tidak ternilai, yang patut untuk kita terima, yang patut untuk kita syukuri di dalam kehidupan kita. Suatu pekabaran yang sangat indah. Dan biarlah pekabaran ini bukan hanya kita terima sendiri, tetapi biarlah pekabaran ini kita sebar, kita bagikan kepada orang lain, agar semua orang yang ada di dunia ini boleh berkenan hidup di dalam Tuhan, boleh menjadi seperti Tuhan, boleh berkarakter seperti Tuhan, hingga pada akhirnya ketika kita sudah dilayakkan untuk menerima kasih karunia itu, menerima anugerah itu, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup kekal di dalam kerajaan Tuhan, oleh karena kita telah menjadi berkarakter seperti Tuhan Yesus. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silahkan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.